Shalom saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus. Ya, mana saya kembali pada kesempatan ini ya sangat bersuka cita dan penuh dengan kegembiraan. Karena saya kembali ya bisa datang untuk mau berbagi tentang kebenaran firman para saudara semuanya. Mana pada hari ini saya ingin kembali membahas tentang perceraian. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam Markus 10 ya, itu 10 sampai dengan 12 tentang perceraian. Banyak di kalangan kita sebagai orang pengikut Kristus ya, khususnya adalah saudara ataupun siapa yang beragama Katolik ya, ini sangat penting untuk kita pahami. Ini sangat penting untuk kita ketahui bagaimana tentang perceraian dalam kita ya, agama Katolik. Saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus ya. Ketika banyak masalah yang saya dengar, yang saya lihat ya, banyak orang tidak mengerti ya tentang perceraian itu sendiri. Padahal ini sangat penting saudara untuk kita ketahui supaya kita tidak salah membuat keputusan atau supaya kita tidak salah paham ya, untuk mengerti dan memahami tentang perceraian dalam sebuah hubungan ya, suami istri. Ini perlu kita ketahui saudaraku yang terkasih, khususnya ya yang beragama Katolik. Ini sangat penting untuk kita ya. Di dalam bab 10 ini saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita mulai dari ayat 2. Maka datanglah orang Farisi dan untuk mencoba Yesus mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Inilah pertanyaan dari orang Farisi, saudara. Tapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberikan izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Tuhan memberkatinya saudara, bahwa di mana Musa pada saat itu memberikan surat cerai, memberikan izin ya kepada bangsa Israel karena ketegaran hati mereka. Tuhan memberikan izin agar siapa yang menceraikan istrinya harus diberikan surat cerai. Ya. Tetapi ada hukum-hukumnya saudaraku yang terkasih. Ini yang perlu kita ketahui. Tuhan memberikan Musa memberikan perintah ini itu karena ketegaran hati dari bangsa Israel. Ya. Makanya dengan secara terpaksa Musa memberikan perintah ini dan Tuhan memberkatinya saudara. Ya. Tetapi dalam ayat 5 ini, lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimu maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Itu karena ketegaran hati bangsa Israel. Tapi dalam ayat 6 ini, sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Yesus menjelaskan sendiri di sini saudara, bahwa di mana sejak awal mula sebelum dunia dijadikan, Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Bahwa di mana seorang perempuan akan meninggalkan ayahnya, keluarganya, untuk bersatu dengan suami atau istrinya dan menjadi satu daging. Mereka bukan lagi dua melainkan menjadi satu. Tapi Tuhan Yesus memperingatkan kembali saudara, apa yang dipersatukan oleh Allah jangan diceraikan oleh manusia. Ini yang perlu kita pahami, perlu kita mengerti. Ya memang Musa ini di dalam ayat 4 ini saudara, Musa memberikan surat izin untuk cerai. Tetapi itu karena secara terpaksa, karena ketegaran hati bangsa Israel pada waktu itu. Dan Tuhan memberkatinya. Tetapi Yesus menjelaskan kembali saudara di sini, ya, bahwa apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Artinya Tuhan melarang
bahwa kita jangan menceraikan istri kita atau suami. Ini tidak diperbolehkan, saudara terkasih. Sebagaimanapun besar perkara masalah yang dihadapi dalam sebuah rumah tangga, ya, bahwa di mana kita yang mengimani Yesus ini sebenarnya tidak boleh menceraikan istri. Kenapa saya katakan demikian, saudara? Karena ada jawaban selanjutnya. Begini. Ketika mereka sudah di rumah, murid-muridnya bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, Yesus berkata kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Ini, ya, banyak yang tidak mengerti, banyak yang tidak dipahami oleh kita yang menjadi pengikut Kristus, khususnya dalam kalangan Katolik, ya. Banyak tidak paham ayat ini, saudara. Makanya pada kesempatan ini saya mau bagikan kepada saudara, ini harus kita paham bahwa apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ketika kita sudah mengambil seorang istri, kita dinikahkan, artinya kita minta persetujuan, minta berkat dari Tuhan bahwa kita disatukan menjadi satu daging, saudara. Ya, suami, laki-laki dan perempuan. Jangan diceraikan oleh manusia. Sebesar apapun masalah di dalam hidupmu, itu harus kamu pertahankan, saudara. Ya. Karena begini, saudara, apapun masalah persoalan yang kita hadapi dalam rumah tangga, itu tidak melebihi daripada kemampuan kita sendiri. Tuhan tahu sampai di mana kemampuan kita, Tuhan tahu sampai di mana kekuatan kita, sampai di mana pikiran kita. Tapi kembali lagi, saudara, kenapa banyak yang terjadi sekarang? Banyak terjadi perceraian. Kembali lagi, saudara, kembali lagi pada diri kita sendiri. Itu karena apa? Karena tidak sabar. Ya. Karena putus asa. Itulah yang terjadi sekarang. Nah, sekarang pertanyaan, siapa yang salahkan? Apakah Tuhan yang salahkan atau perlu kita koreksi diri sendiri? Tuhan sudah jelas-jelas, ya, mengatakan dalam firman ini, apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ya. Tapi banyak kalangan kita, ya, yang menjadi pengikut Kristus itu mengatakan kalau bercerai boleh. Ya boleh, saudara, boleh. Bercerai boleh. Itu karena waktu itu, karena ketegaran hati dari bangsa Israel, Musa memberikan perintah untuk memberikan izin surat cerai. Tetapi Yesus menjelaskan, ya, di pasal selanjutnya, barang siapa jika seorang laki-laki menceraikan istrinya dan kawin dengan perempuan lain, maka ia hidup dalam perzinahan. Kamu boleh saja bercerai, saudara, tapi ketika kamu menikah lagi, berarti kamu berbuat zina. Sekalipun kamu menikah lagi. Kecuali kalau istrimu yang pertama sudah mati, ya, kamu tidak hidup dalam perzinahan, saudara. Dan jika seorang istri menceraikan suaminya dan menikah dengan laki-laki lain, itu hidup dalam perzinahan. Sekalipun itu kamu sah dalam negara hukum, kamu sah bercerai, itulah hukum dalam Kristen. Ya. Semua yang menjadi pengikut Kristus ini harus paham, saudara. Sekalipun itu sah menurut hukum dunia ini, tetapi hukum Allah tidak berlaku, saudara. Tuhan menjelaskan di sini. Ketika kamu menceraikan, laki-laki menceraikan istrinya dan menikah dengan perempuan lain, itu kamu sudah berbuat zina namanya. Sekalipun kamu menikah dengan sah oleh negara, disahkan oleh orang tua, itu hukum dunia. Kamu boleh sah saja, tetapi tidak demikian di hadapan Tuhan, saudara. Kamu telah berbuat zina. Ini harus paham. Makanya di dalam ketika kita, ya, dalam Kristen, ya, dalam sakramen perkawinan, saudara,
Tentu ada firman ini di dalamnya. Bahwa apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Tapi banyak dari kalangan kita sebagai pengikut Kristus tidak memahami firman ini. Seharusnya ketika kita menerima pemberkatan atau sakramen perkawinan itu, kita harus dengar itu firman. Harus kita pahami. Jangan hanya kata amin amin saja. Iya iya saja. Tapi kalau tidak mengerti, tidak memahami. Di dalam sakramen perkawinan jelas-jelas itu pastor, para imam menyampaikan firman ini, saudara. Di gereja manapun. Bahwa apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Apa yang diberikan oleh Musa, diperintahkan oleh Musa pada waktu itu ya, pada waktu di masa-masa zaman Musa, itu karena ketegaran hati bangsa Israel. Makanya Musa memberikan izin surat cerai. Boleh memberikan surat cerai. Itu hukum dunia, saudara, karena ketegaran hati manusia bangsa Israel saat itu. Tapi Yesus kembali menjelaskan ya di pasal selanjutnya bahwa ketika seorang suami menceraikan istri menikah dengan perempuan lain, itu sudah berbuat zina. Kecuali misalnya ketika istri kita misalnya ketika istrinya mati, dia boleh menikah dengan perempuan lain. Dia tidak berbuat zina. Saudara yang terkasih. Begitu pula dengan seorang istri. Misalnya suaminya meninggal. Ia menikah dengan laki-laki lain. Dia tidak berbuat zina. Saudara. Karena suaminya telah tiada. Tetapi ketika seorang istri menceraikan suami baru menikah dengan laki-laki lain, sudah berbuat zina. Sekalipun kamu sudah menikah dan disah oleh negara, ya itu hukum dunia, saudara. Berlaku untuk dunia tetapi tidak berlaku di hadapan Tuhan. Karena Tuhan menjelaskan di dalam ayat ini, saudara, sudah jelas. Ya. Di dalam setiap gereja ketika sakramen perkawinan itu sudah selalu, ya, itu para imam itu selalu menyampaikan firman ini bahwa apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus, semua kita yang beriman, yang percaya kepada Yesus Kristus, ya, khususnya kita yang Katolik, harus tahu, paham ini baik-baik. Ya. Banyak orang, saudara, banyak saudara ya yang saya jumpa, yang saya temui, ya. Ya. Misalnya mereka punya masalah dengan rumah tangga mereka, yang akhirnya berpisah. Artinya kadang mereka berbagi cerita. Ya, satu saya sampaikan. Saya bilang, sebenarnya itu bukan karena bukan karena kita salah memilih orang atau kita salah memilih jodoh. Tuhan itu memberikan orang punya maksud tertentu. Tuhan tahu mana yang terbaik buat kita, saudara. Tetapi karena kita saja yang kurang sabar, karena kita saja yang putus asa, sehingga kita tidak bisa melihat dalam masalah rumah tangga kita ini, ya, kita tidak bisa melihat akarnya, kita hanya bisa melihat cabangnya saja atau daunnya saja. Coba ketika kita sabar, ketika kita mengalami masalah dalam rumah tangga kita sabar sampai kita menemukan akarnya, apa penyebab masalahnya. Ketika kita tidak putus asa, ketika kita sabar, maka kita akan menemukan jalan keluar, saudara. Dan ketika kita ingat firman ini, ya, ketika kita ingat firman ini, apa yang kita sampaikan? Ya, ketika para imam mengatakan apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia, tentu kita mengatakan amin. Artinya kita mengiyakan, saudara. Kita harus ingat ini, saudara. Ketika kita mengalami masalah dalam rumah tangga kita, ya, masalah sebesar apapun,
Karena ketika kita menceraikan istri kita laki-laki menceraikan istri, perempuan menceraikan suami karena masalah, walaupun masalahnya besar, itu karena masalahnya di sini itu karena tidak sabar. Ini putus asa. Kenapa? Mau lari dari kenyataan, tidak mau menghadapi, tapi mau lari mencari jalan yang aman. Padahal di dalam Yesus Kristus kita harus menderita untuk menemukan itu kebahagiaan, untuk menemukan itu kemenangan. Karena di balik penderitaan, saudara, di balik masalah, ya ada Tuhan berkat yang sediakan untuk kita. Ketika kita sabar, ketika kita setia, maka kita akan mendapatkannya. Tetapi kalau kita tidak sabar, kita cepat putus asa, lalu kita lari mencari jalan yang lebih aman. Artinya kita lari dari kenyataan, menghindar dari persoalan. Dengan membuat keputusan yang begitu cepat. Maka yang terjadi saudara apa? Penyesalan. Tuhan memberikan seseorang pendamping hidup yang terbaik. Ya, sekalipun itu misalnya seorang istri ini mendapatkan laki-laki lain lalu menikah dengannya, sekalipun itu laki-laki baik dan sempurna di matanya, tetapi tidak berkenan di hadapan Tuhan karena mereka telah berbuat zina. Itu yang diperintahkan dalam firman ini, saudara. Memang dalam Kristen itu, dalam Katolik itu keras. Tapi keras ini untuk demi iman kita, supaya iman kita tidak sia-sia, saudara. Supaya pengorbanan kita di dunia ini tidak sia-sia. Tetap pengorbanan kita di dunia, perjuangan kita di dunia ini di dalam firman Tuhan, dalam mencari Tuhan, tidak sia-sia. Artinya kita mempunyai upah hasil dari perbuatan kita. Kita tidak akan kehilangan upah kita dalam kerajaan surga, saudara. Tuhan memperhitungkan semuanya, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, apa yang kita perjuangkan, apa yang kita usahakan di dunia ini ketika mencari Tuhan, ketika mencari itu kebenaran. Bukan untuk hal-hal dunia ini. Ketika kita berusaha berjuang untuk mencari hal kesenangan dunia, maka upah yang kamu dapat adalah dunia, bukan dari surga. Itu apa? Kebinasaan. Yaitu apa? Kekecewaan. Itu apa? Kegagalan. Itulah yang diberikan di dunia. Tapi kita berjuang, belajar dalam firman Tuhan. Terus mencari itu terang. Mencari itu kebenaran. Ya, Tuhan tidak pernah menutup mata, saudara. Tuhan itu melihat segalanya. Sekecil apapun yang kita lakukan, sebesar apapun yang kita lakukan, itu Tuhan perhitungkan semua, satu persatu. Jangan mengatakan Tuhan tidak melihat saya, Tuhan tidak mendengarkan doa saya. Itulah karena pemikiran dunia kita, saudara. Itu manusia kita yang mempunyai pemikiran terbatas. Memang kita manusia tidak akan bisa melampaui segala kehendak Allah, rencana Tuhan, saudara. Kecuali dengan orang-orang tertentu, orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Maka akan diberitahukan segala hal-hal rahasia tentang kerajaan surga, tentang hal yang akan terjadi di masa yang akan datang. Tapi kalau kita yang orang-orang yang belajar, kita akan terus diarahkan. Kita akan terus dituntun, dibimbing Tuhan di dalam jalan kebenaran firman. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, semoga saya bisa sampaikan pada kesempatan ini tentang perceraian dalam kita mengimani Kristus. Khususnya dalam Katolik, ini harus paham tentang perceraian ini. Saya kira apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini, saudara bisa paham. Saudara bisa mengerti sendiri. Kalau saudara mendengar apa yang saya sampaikan pada saat ini, saudara bisa buka Alkitab dan membacanya kembali, ya, supaya saudara semakin lagi memahaminya. Ya. Artinya saudara tidak salah paham lagi tentang perceraian ini. Sehingga kemudian bahwa dalam kehidupan rumah tangga saudara, ya, saudara bisa ini menjadi tulang punggung dalam keluarga. Artinya saudara memiliki kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara bisa mengatur keluarga saudara.
artinya saudara semakin kuat, iman saudara semakin kokoh dalam mendidik rumah tangga, dalam membentuk rumah tangga menjadi keluarga yang penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kedamaian, penuh dengan sukacita, dan dipenuhi dengan berkat Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang beriman yang percaya kepada Yesus Kristus, saya percaya bahwa saudara saat ini dirawat dan diberkati Tuhan. Saudara saat ini dituntun dibimbing Tuhan kepada jalan kebenaran. Saya percaya bahwa Tuhan selalu menyertai saudara dimanapun berada. Apalagi kalau saudara sudah mendengarkan apa yang saya sampaikan saat ini, saya kira saudara akan memahami ini, dan saudara pun akan melakukannya dalam kehidupan saudara. Saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus, semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini dan berguna untuk kehidupan saudara, khususnya yang beriman dan percaya kepada Yesus Kristus, khususnya yang kita yang Katolik. Semoga dapat memahami apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini tentang perceraian. Dan semoga kehidupan saudara, rumah tangga saudara diberkati, diurapi, dan selalu dalam lawatan Tuhan. Terima kasih. Salam.